Hai Besti, Assalamualaikum. Di video kali ini Wati Endut mau berbagi olahan ayam. Bingung kan ayam dimasak gitu-gitu saja? Nah, di sini ada 4 resep olahan ayam yang rasanya enak endulita. Gimana masaknya dan caranya? Simak terus video Wati. Di resep pertama, ini saya mau masak sup ayam, wortel, dan kentang yang rasanya gurih ya. Dan ini ayamnya saya sudah sediakan seperempat ayam bagian paha. Saya sudah potong kecil-kecil. Dan ini 2 buah kentang ukuran kecil dan wortel juga ukuran kecil 1 buah saja. Dan bumbunya ini 2 buah ini bawang merah yang saya geprek, 4 siung bawang putih yang saya cincang. Cukup simpel bumbunya ya Besti. Lanjut di video masaknya ya Besti. Ini saya sudah sediakan wajan dan minyak goreng secukupnya. Secukupnya saja untuk menumis bawang putih dan bawang merahnya. Ini ditumis sampai warnanya kuning kecoklatan yang bawang putihnya. Dan ayamnya tadi saya rebus dalam 5-10 menit. Dan di rebusannya ayamnya itu saya kasih jahe seuras jari dan serainya 1 batang yang digeprek supaya tidak beraroma amis. Tujuan saya direbus setengah matang dulu ya Besti. Tapi kalau yang nggak suka direbus dahulu bisa dimasukkan di tumisannya, dimasak sup langsung pun bisa, tapi saya lebih suka direbus dahulu dalam 5-10 menit. Dan ini saya tambahkan juga 4 sekawan, ada jahe lagi, kayu manis sedikit, dan dan cengkeh, dan apalah pokoknya 4 sekawan itu ya Besti. Dan saya tambahkan air secukupnya atau disesuaikan selera seberapa banyak yang kalian mau kasih kuah. Ini secukupnya saja. Ini bawang putihnya juga sudah warna kuning kecoklatan kan Besti. Dikasih 4 sekawan ini biar aromanya supnya itu beraromatik sedap gitu ya Besti. Dan ini tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, ayam yang sudah direbus tadi dimasukkan. Dan untuk bestiku semua, saya ucapkan terima kasih ya Besti supportnya, dan senantiasa kalian sehat, berkah, dan sukses selalu, amin. Dan bagi yang baru menemukan channel Wati Endut, mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan share. Dan ini tadi saya tambahkan batang serai. Batang serainya saya geprek gitu dan saya masukkan, dan batang daun bawang. Dikarenakan sudah mendidih, saya masukkan ini ayamnya. Kan ayam saya sudah rebus setengah matang. Jadi kalau direbus di sini pun nggak usah lama-lama, yang penting berkuah berkaldu. Dan ini saya tambahkan juga 2 sendok teh merica bubuk atau lada putih. Dan saya tambahkan perasa kaldu ayam ini dalam 2 sendok teh, dan garamnya juga 1 sendok teh saja. Dan masukkan juga sayurannya, dikarenakan ayamnya sudah dimasukkan sayurannya sampai kentang dan wortel sampai empuk ya Besti. Maaf ya Besti, saya ulang lagi. Tadi bukan batang serai, tapi batang daun seledri yang saya geprek, dan batang daun bawang itu dicampurkan di supnya itu biar bertambah aromanya itu wangi dan gurih ya Besti. Bukan batang serai, maaf saya salah ucap. Itu batang daun seledri, dan ini sudah empuk semuanya, sudah mendidih, dan ini sudah matang. Tadi saya juga sudah rasa. Ini rasanya gurih, enak. Ini digandengkan dengan sambal tomat atau sambal kecap ataupun sambal terasi. Mantul dengan gorengan tempe dan kerupuk, cukup Besti. Lauk seperti ini menu masakan rumahan sederhana, sup ayam, wortel, dan kentang. Dan ini tahapan terakhir, saya tambahkan ini opsional ya, tomat. Tapi daun seledri bukan opsional, ini wajib ada, dan ditaburkan dengan bawang goreng, baru gurihnya minta ampun ya Besti. Selamat mencoba ya Besti, resep sup ayam yang rasanya gurih banget, pasti anak-anak suka ini. Siap disajikan ya Besti. Ini dikarenakan sudah mateng sup ayam, kentang, dan wortelnya. Disajikan di mangkok seperti ini. Kuahnya pun bening, dan masaknya pun mudah dan simple, dan caranya juga mudah. Selamat mencoba ya Besti. Ini hasilnya resep sup ayam, kentang, dan wortel ala Wati. Rasanya gurih dan enak banget.
Langsung saja di bahan utamanya ini ada ayam. Ini ayamnya saya gunakan bagian paha saja. Ini dalam setengah kilo. Saya sudah cuci dan saya potong kecil-kecil seperti ini. Mau digunakan bagian dada itu pun bisa, tapi saya lebih suka bagian paha. Dan ini saya kasih bumbu marinasi 1 sendok teh ini garam, 2 sendok teh ini merica bubuk atau merica hitam, lada hitam. Dan ini saus tiramnya ini dalam 1 sendok makan. Ini saya mau ratakan, ini nanti mau saya marinasi, didiamkan selama 10 atau 15 menit ya sebelum digoreng. Dan ini saya mau marinasi dahulu. Ayam sudah dimarinasi, saya mau siapkan bumbu lainnya. Ini sausnya, saus untuk lada hitamnya. Ini saya pakai bumbunya instan. Ini saya gunakan dalam 4 sendok makan. Dikarenakan ayamnya tidak terlalu banyak, jadi cukuplah 4 sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Dan ini ada kecap manisnya. Kecap manisnya saya gunakan cukup 2 sendok makan saja. Dan ada juga bumbu yang lainnya. Ini bumbu yang saya chopper kasar. Ini 3 siung bawang merah kecil, 4 siung bawang putih seuras jari, ini jahe. Cukup dichopper kasar saja ini. Dan ada bumbu juga yang lainnya yang saya iris. Ini 1 buah bawang merah besar saya potong dadu, dan 2 buah cabai merah besar. Dan ini ada cabai rawit secukupnya saja. Kalau nggak ada bawang merah besar bisa diganti dengan bawang Holland. Bumbu dan ayam sudah siapkan, lanjut untuk memasak. Dan lanjut untuk masak, ini saya sudah siapkan wajan dan minyak goreng, dan minyak gorengnya juga sudah panas. Saya mau goreng semuanya ayam ini, dikarenakan ayamnya nggak terlalu banyak dan wajannya ini besar, jadi saya mau goreng sekali. Jadi cukup sekali penggorengan ya Besti. Dan ini digoreng itu pun nggak usah lama-lama, sebentar saja. Dan ini ditutup supaya cepat mateng. Jangan lupa juga ayamnya dibalik-balik ya Besti. Ini tadi saya tutup kurang lebihnya 10 menit. Ini saya mau balik ayamnya. Ini bisa dilihat bawahnya sudah warnanya kecoklatan. Tapi supaya matang merata jadi dibalik seperti ini ya. Ayamnya sudah matang merata, warnanya juga sudah kuning kecoklatan semua, tinggal diangkat. Ini ayamnya luarannya ini kelihatan crispy tapi dalamannya juicy. Makanya itu saya gunakan pakai yang bagian paha. Itu memang enak banget dibuat masak lada hitam ya Besti. Dan ini diangkat semuanya sampai selesai dan dikurangkan minyaknya, lanjut untuk tumis perbumbuannya. Minyak gorengnya saya sudah kurangkan, ini secukupnya seperti ini, dan saya mau tambahkan 1 sendok teh ini margarin atau butter ataupun Blue Band, itu sama saja ya. Ini tuh enak banget ditambahkan ini tuh supaya bertambah gurih banget, aromanya wangi, rasanya bertambah gurih ya. Dan ini dicairkan seperti ini bersama minyaknya. Dan kalau sudah dicairkan tinggal dimasukkan bumbu chopperannya tadi. Ini ditumis sampai beraroma wangi saja. Dan bawangnya ini cukup layu ya Besti. Ini digosreng-gosreng lagi dan ditumis sampai sedikit layu saja ya Besti ya. Bawangnya sudah layu, ini saya masukkan bumbu persausannya, yang saus lada hitam dan kecap manis ini tadi. Saya masukkan seperti ini dan dikasih air sedikit saja. Ini tuh tinggal mendidihkan. Ini sausnya itu enak banget, saya pakai saus instan tapi rasanya memang enak banget. Dan ini tinggal diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih saja. Bumbu sausnya sudah dimasukkan semua, dan ini saya tambahkan lada hitam atau merica hitam, ini yang bubuk.
ini dalam 2 sendok teh, atau yang ditumbuk kasar itu pun bisa. Dan ini saya masukkan beef stock perasa daging, ini dalam setengah saja. Kalau yang mau pakai yang serbuk atau bubuk itu pun bisa. Dan saya tambahkan juga ini gula pasirnya dalam 2 sendok teh. Saya nggak gunakan garam, soalnya sudah ada perasa saus, ada perasa daging, itu sudah cukup. Dan bisa dirasa, dikoreksi rasa dulu ya. Dan ini ayam dimasukkan, dikarenakan semua sudah dimasukkan, sausnya, bumbunya, dan perasa tinggal dirasa. Soal rasa ini disesuaikan selera kalian. Kalau yang suka pedas ya ditambahkan lagi lada hitamnya, dan ini sudah cukup. Tapi saya rasa macam kurang lada hitamnya, soalnya ini ayam lada hitam, jadi harus terasa lada hitamnya ya besti. Dan ini saya masukkan cabai rawit. Ini cabai rawitnya ini saya nggak potong, seperti itu saja dimasukkan. Dan tambahkan juga ini irisan atau potongan bawang merah besar, bisa diganti juga dengan bawang Holland. Ini saya mau tutup sebentar saja dalam 5 menit supaya bumbunya meresap merata di ayamnya ya besti. Dan ini sudah 5 menit, bisa dilihat sudah menyusut airnya. Dipastikan juga ayamnya ini sudah terasa bumbu, terasa saus, terasa lada hitam. Ini tuh enak banget besti, kalian wajib mencoba. Ini tuh masaknya mudah tapi ala restoran di zaman mantul besti. Dan ini saya masukkan irisan cabai merah, dan ini irisan juga atau potongan ini daun ketumbar. Saya gunakan daun ketumbar, tapi kalau nggak ada bisa diganti dengan daun bawang, ataupun bisa ditambahkan juga sayuran lain seperti paprika. Dikarenakan saya nggak ada, jadi saya pakai cabai merah saja. Dan ini tinggal diaduk-aduk, rasa sudah pas dan bumbunya sudah meresap. Ini sudah matang, tinggal disajikan saja. Ini tuh dimakan dengan nasi hangat. Satu lauk ini sudah mantul, sudah nikmat banget, dijamin boros nasi besti. Dan ini saya mau sajikan. Saya sudah siapkan 300 gram ini ayam filet bagian dada yang saya sudah potong dan dicuci bersih. Dan saya sudah marinasi dengan bumbu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih atau merica bubuk ya. Dan saya mau goreng dengan tepung. Ini tepungnya saya mau cairkan dengan airnya, ini kurang lebihnya 100 ml, tapi saya nggak gunakan semuanya, mungkin secukupnya saja sekiranya itu adonannya itu nggak cair dan juga enggak pekat. Ini tuh cara saya menggoreng ayam filet, nggak usah pakai tepung kering ataupun tepungnya di asing-asingkan atau dipisah-pisah, itu enggak usah, ini langsung saja. Tapi airnya ini air dingin ya. Dan ini saya masukkan ayamnya sekalian. Ini saya pakai tepung yang serbaguna. Untuk tepung ini tepung goreng ayam yang rasanya pedas spicy gitu, jadi saya nggak pakai bumbu lainnya, cukup bumbu tepung ini sudah ada rasa pedas. Dan ini saya mau diamkan dulu dan mau siapkan bahan-bahan yang lainnya. Ini ada bawang putih yang saya sudah cincang halus, ini dalam 4 siung atau 4 buah. Dan ada jahe seuras jari atau secukupnya saja diiris memanjang. Dan juga ada daun bawang ini dalam 1 batang. Olahan ayam filetnya ini saya mau campurkan dengan sosis. Sosisnya ini dalam 4 buah. 1 buahnya ini saya potong jadi 4, jadi seperti ini, biar ada temannya ya besti ya. Ini sosisnya. Dan ada bumbu lainnya juga, dikarenakan saya masak asam, pedas, dan manis, jadi ini saya mau pakai bumbu halus. Bumbu halusnya ini 1 buah bawang merah besar, 5 buah ini cabai kering atau bisa diganti juga cabai merah biasa. Tapi kalau saya gunakan cabai kering seperti ini harus direbus dahulu atau direndam dengan air panas ya. Dan ini saya mau chopper halus ataupun diulek, itu pun bisa, terserah kalian, yang penting dihaluskan ya.
Dan ini bumbu sausannya 2 sendok makan saus pedas, 2 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus tomat. Dan ini saya mau tambahkan minyak wijen sedikit saja supaya menambahkan cita rasa aromanya yang wangi dan sedap. Ini dalam setengah sendok teh saja, cukup sedikit saja. Ini opsional ya Besti, tapi kalau saya lebih suka menggunakan ini. Soalnya kalau dicampurkan ke sausnya nanti dimasak saus asam, pedas dan manis atau sweet sour, chicken sweet sour bahasa London ya Besti ya. Tapi karena bahasa lidahnya Wati itu bahasa Jawa sebetulnya jadi ayam, asam, pedas dan manis. Bumbu dan bahannya sudah disiapkan, lanjut untuk memasak ya Besti. Dan ini saya sudah siapkan wajan dan minyak gorengnya dan sudah panas juga. Tadi saya sambil siapkan bahan, saya sudah siapkan wajan dan minyak goreng ya Besti. Dan ini saya goreng sosis. Sosisnya digoreng sebentar saja. Ini minyak sudah panas, dimasukkan terus dibalik-balik gitu, terus diangkat. Nggak usah lama-lama ya. Kalau yang nggak suka digoreng dahulu bisa direbus. Tapi kalau yang nggak suka digoreng dan direbus langsung mau dimasukkan itu pun bisa ya Besti, disesuaikan selera kalian. Lanjut ya Besti, goreng ayamnya. Soalnya tadi sosinya sudah digoreng dan ini goreng ayam. Yang dikasih tepung tadi semuanya digoreng. Dan ini digoreng tuh warnanya sampai kuning kecoklatan. Saya nggak tahu berapa lama saya menggoreng, berapa menit. Pokoknya warnanya sampai kuning kecoklatan ya Besti ya. Dipastikan ayamnya ini nanti juga matang. Luarnya garing crispy, dalamnya juicy sekali ya Besti ya. Ayamnya seperti ini sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang, ini sudah dipastikan dalaman dagingnya ini juga sudah matang ya Besti. Pokoknya kalau goreng ayam seperti ini di tepung itu apinya sedang saja ya. Dan ini sudah selesai goreng ayamnya semuanya dan lanjut saya mau menumis bumbunya. Dan saya ganti wajan ya Besti, tapi minyaknya sama, saya gunakan secukupnya saja minyak bekas goreng ayam tadi. Saya tumis bawang putihnya ini, bawang putih dan jahenya, ditumis sampai harum saja, nggak usah sampai kering ataupun warnanya kuning kecoklatan, nggak usah, pokoknya aromanya wangi. Dan kalau sudah wangi, sudah layu gitu, masukkan bumbu yang dihaluskan tadi, ini cabai dan bawang merahnya, ini ditumis sampai mateng. Kalau nggak mateng nanti baunya langu ya Besti, dan saya mau tutup dan apinya kecil saja. Dan ini saya tutup selama 5 atau 7 menit. Ini sudah matang bumbunya. Ini bisa dilihat juga sudah kering. Ini cabenya yang ditumis tadi, dan ini saya masukkan bumbu sausannya. Di bumbu sausannya ini saya sudah tambahkan penyedap rasa, 1 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok teh merica bubuk atau lada putih, 1 sendok teh itu gula pasir. Nanti kalau gulanya kurang bisa ditambahkan, dirasa dahulu ya Besti ya. Dan ini biarkan sampai mendidih. Nah seperti ini tuh sudah mendidih. Dan sebelum dimasukkan semua bahannya ayam dan sosisnya tadi, saya mau rasa dahulu sudah pas atau belum. Nah ini harus dirasa, dikoreksi rasa ya, disesuaikan selera kalian. Kalau yang lagi suka pedas yuk ditambahkan lada putihnya. Dikarenakan ini kurang manis sedikit, saya tambahkan 1 sendok teh itu gula pasir, dan ini tinggal dimasukkan. Jadi saya gunakan gula pasirnya itu dalam 2 sendok teh ya Besti. Dan ini tinggal diaduk dan dibiarkan supaya bumbunya, sausnya ini meresap di ayam dan sosisnya. Dan tahapan terakhir saya masukkan daun bawang. Nah ini untuk biar menarik, ada warna hijaunya saja. Tapi rasanya ini sudah pas, sudah enak. Dan saya mau lihatkan ini ayamnya betul-betul mateng. Ini dagingnya juicy banget dan luarnya crispy. Ini enak banget Besti. Kalian wajib mencoba, dan ini sudah mateng. Dan ini saya mau sajikan dikarenakan sudah mateng ya Besti ya.
Di video kali ini di masakan simpel, masakan sederhana Wati, ini saya mau masak ayam kecap versi simpel. Ini bahan utamanya saya sudah sediakan ayam setengah kilo yang saya sudah cuci bersih. Ini tuh campur paha dan bagian sayap ya. Dan bumbunya juga ini cukup simpel juga, cukup diiris semua. Satu buah bawang merah besar dan seuras jari jahe diiris memanjang, ada lengkuas dan ada serai ini cukup digeprek dan daun salam, dan itu saya tambahkan buncis dalam 10 buah dan setengah buah ini paprika yang saya sudah potong. Buncisnya ini cukup saya potong jadi 2, satu batang jadi 2 saja. Dan ada bumbu lainnya, ini 4 siung bawang putih yang saya cincang halus, dan itu ada kayu manis dan 4 sekawan lah, ini 4 sekawan saya nggak tahu namanya, pokoknya 4 sekawan, dan ada cengkehnya juga. Dan ini ada bumbu sausannya juga cukup simpel, 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan ini kecap asin, dan 2 sendok makan ini saus pedas. Dan saya tambahkan juga 2 sendok teh ini lada putih. Saya sudah campur semuanya ya. Bahan dan bumbu sudah disediakan, lanjut untuk memasak. Dan ini saya sudah siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya, dan saya sudah nyalakan kompornya. Jangan lupa ya Besti, kalau masak nyalakan kompornya. Dan minyaknya sudah panas juga. Ini saya mau tumis bawang putihnya dahulu. Bawang putihnya cukup dicincang sampai harum saja aromanya, nggak usah sampai kosong ataupun warna yang sampai kuning kecoklatan, nggak usah. Dan kalau sudah aromanya wangi gitu, masukkan semua serai, lengkuas, daun salam, dan jahe, dan sekalian ini irisan bawang merah. Irisan bawang merahnya saya potong dadu, potong seperti ini. Kalau bawang merah ini bisa diganti dengan bawang Holland atau bawang bombay, itu pun bisa, atau bawang merah kecil biasa itu pun bisa ya Besti. Dan semuanya cukup diiris-iris seperti ini, dan ini ditumis sampai layu saja. Kalau sudah layu bawangnya semua bumbu, masukkan ayamnya. Ayamnya ini versi Wati enggak digoreng ataupun enggak direbus dahulu. Saya mau masukkan gini, nanti mau saya rebus dengan semua bumbunya di sini ya Besti. Dan ini saya masukkan kayu manis dan kawan-kawannya tadi. Tapi ini saya ada yang lupa lah. Ini bumbunya satu bahan itu saya lupa, yaitu kunyit. Ini saya mau taruh kunyit dulu. Kunyit serbuk, saya mau gunakan kunyit serbuk dalam setengah sendok teh supaya ayamnya ini tidak berbau amis ya Besti. Ini tadi sudah ada jahe, lengkuas, dan serai, dan ada kunyit, lengkap semua bumbunya. Dan ini saya mau diamkan dulu biar sampai keluar airnya. Saya mau tutup selama 10 menit, nanti dilanjut dimasukkan sausnya. Ini ditutup dahulu sampai 10 menit. Sudah 10 menit saya mau buka, dan ini bisa dilihat sudah keluarkan air. Ini ayamnya sudah setengah matang sebetulnya Besti. Ini tanpa dikasih air sudah keluarkan air ya. Ini tuh saya mau aduk-aduk seperti ini. Ini tuh aromanya wangi banget. Ada bau lengkuas, serai, jahe, dan kawan-kawannya tadi. Dan ini saya mau masukkan bumbu sausannya, saus manisnya yang saya sudah sebutkan tadi di awal video. Dan kalau yang kurang paham bisa dilihat di deskripsi ya. Nanti saya tulis. Dan ini tadi saya tambahkan perasa ayamnya seperti masako itu dalam 1 bungkus, dan gulanya pasir itu dalam 3 sendok teh. Tapi saya nggak gunakan garam soalnya takut asin, dirasa dahulu, nanti kalau sudah mencampur semuanya, tercampur semuanya dirasa. Dan ini saya tambahkan air secukupnya saja di tempat yang bumbu sausan kecap tadi. Ini tinggal dididihkan saja, dan ini saya mau tutup lagi nanti supaya cepat empuk meresap di semua ayamnya, bumbunya ini, bumbu sausannya ya. Tapi ini dirasa dahulu ya Besti, jangan langsung dikasih garam, takutnya nanti terlalu asin. Soalnya ada kecap asin, kecap manis, dan ada saus pedas. Jadi itu rasanya sudah pas. Sudah pas asinnya masuknya buat Wati. Tapi kalau yang suka asin lagi bisa dikoreksi rasa. Dan ini saya mau tutup sampai menyusut bumbu di ayamnya.
Ini saya tutup selama 15 menit di api yang sedang ya Besti, dan ini bisa dilihat ini sudah meresap banget bumbunya, bumbu kecapnya. Kalau saya masak ayam kecap saya lebih suka berkuah ya, jadi ini saya kuahnya ini seperti ini. Kalau yang suka lagi kering bisa disusutkan lagi, dididihkan lagi ya Besti. Ini versi saya lebih suka agak-agak ada kuahnya seperti ini. Dan tahapan terakhir, dikarenakan bumbunya sudah dimasukkan, masukkan ini kacang buncis dan paprikanya biar nggak terlalu layu banget, dimasukkan di tahapan terakhir ya. Ini tinggal diaduk-aduk dan didiamkan, dididihkan selama 5 menit supaya kacang buncis dan paprikanya ini sedikit empuk saja. Kalau masak jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasa ini disesuaikan selera kalian masing-masing ya Besti. Dan ini saya mau rasa. Dan rasanya ini pedas, gurih, dan manisnya itu medok banget. Bumbunya medok banget. Dan aromanya wangi banget, tidak berbau amis sama sekali. Pokoknya mantul, mantap Indulita. Nah, dan ini sudah mendidih selama 5 menit. Ini tinggal dimatikan api dan siap disajikan. Dan tiba-tiba beginilah hasilnya, resep ayam kecap bumbu simpel. Bumbunya cukup diiris saja alawati yang rasanya pedas, gurih, dan manisnya medok banget sampai meresap ke daging ayamnya. Dan selamat mencoba ya Besti, semoga bermanfaat dan berguna dan menginspirasi kalian semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di masakan sederhana, masakan rumahan, masakan simpel alawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.